Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada tara, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang sangat banyak, yang kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya rahmat dan nikmat yang selalu Ia berikan kepada kita. Hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Andai kita bisa melihatnya dengan baik, andai kita bisa memandangnya, kita akan sampai kepada apa yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, suatu hal yang pasti adalah la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup menghitung rahmat dan nikmat Allah yang sangat terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar memberikan kepada kita hidayah, taufik untuk benar-benar menjadikan beliau sebagai suri tauladan di dalam hati, di dalam lisan, dan dalam amalan anggota badan, supaya benar-benar kita benar-benar menjadi orang yang menjadikan beliau suri tauladan dan bisa berkumpul bersama beliau kelak ketika manusia dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan kecondongan hati di dalam cinta. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang insya Allah
mayoritas kita menghafalnya, wa idzan nufusu zuwijat. Ketika manusia, jiwa-jiwa, orang-orang yang ada di akhirat dikelompok-kelompokkan oleh Allah tabaraka wa taala sesuai dengan kecondongan hatinya, sesuai dengan kecintaan hatinya. Allah kelompokkan manusia. Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabt. Engkau di akhirat akan dikelompokkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Ketika hati benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh lisan, diamalkan oleh anggota badan, hal yang sangat kita harapkan adalah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita mengingatkan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang kecintaan hatinya kepada sesuatu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kecintaannya kepada seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, berhati-hatilah, karena di akhirat Anda akan dikumpulkan bersama mereka. Yang mencintai musisi lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan di akhirat bersama para musisi. Yang benar-benar mengidolakan aktor dan aktris di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka. Ya wail, langkah celakanya kita tidak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dikumpulkan bersama orang-orang yang di dunia kita tahu mereka suka berbuat maksiat, jauh dari Allah tabaraka wa taala, dan tidak mengajak kita ke jalan yang diridhoi dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita sampaikan ini bahagian daripada dakwah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dakwah seluruh para nabi dan rasul. Tugas dakwah para nabi dan rasul dua secara umum. Salah satu di antaranya munzirin. Mereka ditugaskan untuk memberikan peringatan bahaya. Akan ada bahaya-bahaya besar terjadi. Para nabi dan para rasul ditugaskan untuk mengingatkan manusia akan bahaya-bahaya itu. Tentu bahaya yang paling besar adalah neraka. Namun sangat banyak mara bahaya menanti manusia. Dan para nabi dan rasul ditugaskan untuk mengingatkan mereka itu akan terjadi kalau kalian tidak hati-hati. Supaya manusia berhenti berjalan di jalan yang akan mengantarkan mereka kepada mara bahaya itu. Dan salah satu mara bahaya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang tadi kita katakan. Kalau hati ini tidak kita bawa mencintai Allah, mencintai orang yang dicintai Allah tabaraka wa taala, bahkan dia mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala, salah satu mara bahaya yang akan terjadi di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Lihatlah sekarang orang-orang saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat lebih mencintai bintang-bintang. Setelah itu terserah antum bintang apa. Tidak peduli agamanya. Mendalami biografinya, mendalami seluk-beluk kehidupannya. Dan kemudian mulai berjalan di jalurnya. Ya saudaraku, kasihani diri sendiri.
Kalau ini tidak kunjung kita berhenti dan wafat dalam keadaan seperti ini, di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Dan siapa seorang muslim yang rela dia dikumpulkan bersama pelaku-pelaku maksiat? Akan tapi itulah buah daripada amalan. Tidak diberikan di akhirat kecuali dengan apa yang kita amalkan di permukaan bumi. Maka jadikanlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Hati kita mencintai beliau melebihi siapapun di permukaan bumi dari manusia, bahkan termasuk kedua orang tua kita. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman kalian sampai kalian jadikan aku, kata Nabi SAW, lebih kalian cintai dari orang tua kalian, dari anak kalian, dari seluruh manusia. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Engkau ya Rasulullah, aku lebih cintai dari apapun, dari siapapun. Umar mengatakan, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Aku belum bisa mencintai engkau ya Rasulullah lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Hanya satu. Kata Nabi, la ya Umar, jangan wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Jadikan aku lebih engkau cintai dari engkau mencintai dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita menyampaikan ini karena rasa cinta kita kepada kaum muslimin dan muslimat. Para nabi dan para rasul menyampaikan ancaman bahaya yang akan terjadi di depan karena sayang mereka kepada kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana seorang ayah yang menyampaikan mara bahaya di depan kepada anaknya yang akan berangkat, bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena sayang dan cinta ayah itu kepada anaknya, agar anaknya selamat dan mengambil kehati-hatian dan melakukan persiapan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan kepada Allah kita memohon taufik untuk dimudahkan apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bicara tentang hati, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, hati adalah anugerah Allah terbesar dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Di antara anugerah yang sangat besar dari apa yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi adalah hati. Berikutnya adalah mata dan telinga, penglihatan dan pendengaran. Oleh karena itu, 3 anugerah besar ilahi itu selalu disebut dalam ayat secara bersamaan, di dalam satu ayat. Manakala kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quranul Karim, kita akan sering menemukan Allah tabaraka wa ta'ala menyebut 3 rahmat dan nikmatnya ini dalam satu ayat, dan menyebutkan itu kepada kita. Mengulang-ulangnya di dalam surat yang berbeda Allah sebutkan, dalam surat yang berbeda Allah sebutkan. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 anugerah besar Allah tabaraka wa taala kepada manusia. Di antaranya dalam surat Al-Mulk ayat 23.
Allah berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Katakanlah wahai Nabi, huwallazi ansha'akum, dialah Allah yang menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan dia yang memberikan untuk kalian as-sam', pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, dan hati. Di antaranya dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-9, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Kemudian Allah menyempurnakan penciptaannya di dalam rahim. Wa nafakha fihi min ruhihi, lalu Allah tiupkan ruh ke dalam jasad manusia yang telah disempurnakan tadi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah tabaraka wa taala menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Juga di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-20 atau 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan ikuti sesuatu yang kalian tidak ada ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Lihat ayat-ayat ini, Allah bicara penglihatan, telinga, pendengaran, penglihatan, dan hati. Diulang-ulang dalam ayat yang berbeda-beda, dalam surat yang berbeda-beda. Terakhir, walaupun bukan terakhir, masih ada ayat-ayat yang lainnya di dalam surah Al-Insan. Ayat yang ke-2 dan ke-3. Dan ana ingin antum semuanya yang memiliki Al-Quran di depannya atau aplikasi Al-Quran membuka surat Al-Insan tadi, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Karena di situ akan ada pertanyaan. Di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah berbicara 3 nikmat itu. Pertanyaannya, yang mana Allah berbicara hati? Silakan baca surah Al-Insan ayat yang kedua dan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, di lafaz mananya Allah berbicara hati? Yang mananya? Nah, ayat yang keberapa? Ada yang bilang yang kedua tadi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air yang bercampur. Nabtalihi, kami akan menguji manusia itu. Hidup kita di permukaan bumi ujian. Faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan dia manusia yang melihat dan manusia yang mendengar. Manusia yang mendengar dan manusia yang melihat. Sami'an, mendengar, basira, melihat.
Sebelum kita masuk ke dalam ayat yang ketiga, ada sedikit tambahan di sini, agak keluar dari judul, mudah-mudahan bermanfaat. Ana ingat sekarang, ana sampaikan sekarang, asyai'u bisyai'i yudhkaru. Sami'an, manusia. Dalam ayat ini, Allah juga memiliki nama Sami'. Basiran, melihat, basir. Allah juga memiliki nama Basir. Jadi Allah memiliki Sami' dalam namanya, Basir di dalam namanya, dan Allah juga mengatakan manusia itu Sami', Basir. Faedah ilmiahnya, kita keluar sedikit dari jalur kita, mudah-mudahan bermanfaat, karena semua faedah ilmiah dari ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala bermanfaat. Dan maksud pertemuan kita adalah untuk mendapatkan faedah ilmu dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebut dirinya Sami', menyebut dirinya Basir. Allah menyebut manusia Sami', menyebut manusia Basir. Apakah sama antara manusia dengan Allah? Jawabannya tidak. Di sini ada sebuah faedah ilmu, bahwa persamaan nama, persamaan penyebutan antara Allah dan manusia, sekedar sama penyebutan tak jadi masalah. Namun hakikatnya berbeda. Hanya sama dalam penyebutan. Dan itu tidak menuntut wajibnya samanya hakikat sesuatu. Manusia Sami', Allah Sami', samakah Sami'nya Allah dengan Sami'nya manusia? Tidak sama. Manusia sesuai dengan kelemahannya, ketidakmampuannya, kekerdilannya, keserba terbatasannya, ketergantungannya. Dan Allah Sami'nya sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya, kemahakuasaannya, kemahabisaannya. Sehingga perkataan Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan, di dalam lautan, didengar oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan menukilkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan itu. Allah dengar apa yang dikatakan Nabi Yunus dan Allah sampaikan kepada kita. Sehingga perkataan seekor semut di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam didengar oleh Allah. Apa yang dikatakan semut? Sebagaimana yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran surat An-Naml. Inilah Allah dengan kemahakuasaannya, kemahabisaannya dalam mendengar. Padahal manusia juga disebut mendengar oleh Allah. Tapi tak sama mendengarnya manusia dengan mendengarnya Allah. Lakukan kaidah ini dalam setiap hal yang kita temukan sama penyebutan antara Allah dan manusia. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penyebutan nama tidak menuntut samanya kaifiyat dan hakikat sesuatu. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, banyak orang sulit memahami. Loh, masa Allah punya tangan kayak makhluk, kayak manusia? Ya akhi, tangan manusia punya manusia, tangan Allah punya Allah, berbeda dalam kaifiyat, sama dalam penyebutan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan hancur dunia beserta isinya, yang tinggal adalah wajah Rabbmu. Loh, kok Allah punya wajah? Ambil kaidah tadi. Sama penyebutan, tidak sama dalam kaifiyat dan hakikat. Manusia sesuai dengan yang dimilikinya, dan kemudian Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Dan dalam kaifiyat-kaifiyat yang tadi, hanya Allah yang tahu dan tidak ada makhluk yang tahu. Kita lanjutkan ayat. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kami akan uji manusia itu. Lalu kami jadikan dia sami', manusia yang mendengar. Basira, manusia yang basir, manusia yang melihat. Inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami tunjukkan kepada manusia jalan. Dan jalan itu ada dua, sebagaimana yang ditafsirkan, disebutkan dalam ayat berikutnya.
Kami tunjukkan kepada manusia jalan, dan jalan itu ada dua. Imma syakira wa imma kafura. Boleh jadi dia memilih jalan orang yang bersyukur atau memilih jalan orang yang kufur. Di dalam lafaz mana Allah berbicara hati? Inna hadainahu, kami tunjukkan kepadanya jalan. Baik, yang lain? Imma syakira wa imma kafura. Boleh jadi menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Ini jawaban yang benar. Namun ana perlu alasan. Kenapa antum mengambil bahwa itulah di mana Allah berbicara hati? Jawabannya sahih, benar. Alasannya apa? Ya, hati tempat orang bersyukur. Syukur datang dari hati, dan kufur juga datang dari hati. Ada jawaban lain? Karena hati yang memilih. Karena hati yang memilih. Manusia memilih dengan hatinya. Manusia memilih ketaatan karena hatinya memilih ketaatan itu. Manusia memilih kemaksiatan karena hatinya memilih dan menginginkan kemaksiatan itu. Maksiat yang dilakukan manusia, atau lebih tegas lagi, maksiat yang kita lakukan, pilihan kita. Taat yang kita lakukan seperti sekarang ini biiznillah azza wa jalla. Semua ulama ijma' sepakat ini adalah ketaatan. Duduk di masjid, membaca ayat-ayat Allah, mencoba untuk memahaminya, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tujuannya untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Ini adalah ketaatan. Ketika kita memilihnya, itu pilihan hati. Dan itu pilihan kita. Kita tidak dipaksa untuk melakukan ketaatan ini. Tak ada yang memaksa kita. Demikian juga halnya dengan maksiat yang kita lakukan. Pilihan kita. Yang memilihnya adalah hati. Maka ketika ada tugas pilihan imma syakira wa imma kafura, manusia itu akan memilih apakah menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Di sini Allah bicara hati. Kembali di dalam ayat ini Allah bicara pendengaran, bicara penglihatan, bicara hati dalam ayat. Menunjukkan bahwa ini 3 anugerah Allah yang sangat besar kepada kita. Dan yang terbesar dari yang 3 itu adalah hati. Karena dia rajanya anggota badan. Dia rajanya mata, dia rajanya telinga, dia rajanya kaki, rajanya tangan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad engkau itu wahai manusia ada sebuah gumpalan. Idza saluhat, kalau gumpalan itu baik, saluhal jasadu kulluh, akan baik jasad semuanya. Karena dia mengikuti gumpalan itu. Sebaliknya wa idza fasadat, kalau gumpalan itu rusak, kalau sebuah gumpalan yang ada di dalam dirimu itu rusak, fasadal jasadu kulluh, akan rusak jasad semuanya. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Dan itu maknanya adalah bahwa hati manusia adalah pemimpin dari seluruh anggota tubuh. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan hati itu raja, dan anggota tubuh semuanya adalah tentara-tentaranya dan anggota-anggotanya. Allah bicara hati, lalu kemudian bicara mata dan bicara telinga. Di dalam banyak ayat seperti yang tadi kita katakan. Kenapa Allah tidak gabungkan
nikmat-nikmat yang lainnya. Tidak disebut kaki, tangan, bersamaan dengan 3 yang diulang-ulang, sering diulang-ulang dalam ayat-ayat yang berbeda-beda. Para ulama menyebutkan, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bahwa hati punya perintah kepada seluruh anggota badan. Hati punya perintah kepada seluruh anggota badan, termasuk mata dan telinga, di bawah komando hati. Hati ingin melihat, maka hati perintahkan mata lihat. Hati ingin berbicara, maka hati perintahkan lisan sebagai juru bicara hati, sampaikan. Bukankah apa yang kita bicarakan ini sesuatu yang ingin kita ungkapkan dengan hati kita? Ketika hati kita marah, lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengandung nada emosi dan nada bahwa kita tidak suka. Ketika hati dipenuhi oleh rasa cinta, keluar kalimat-kalimat yang menandakan bahwa kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang. Ketika hati ingin memakan sesuatu, menikmati sesuatu, dia perintahkan tangan untuk ambil, masukkan ke mulut. Mulut kunyah. Ketika hati ingin pergi ke suatu tempat, perintahkan kaki untuk melangkah. Akan tetapi ada yang spesial pada mata dan telinga. Ada yang spesial pada mata dan telinga, yang tidak ada pada anggota tubuh lainnya. Di mana ketika hati memerintahkan mata dan telinga dan memerintahkan seluruh anggota tubuh lainnya, ada perintah yang datang dari hati ke anggota tubuh dan dikerjakan oleh anggota tubuh. Namun 2 bahagian bernama mata dan telinga punya hal yang spesial. Dia membalikkan sesuatu ke dalam hati. Dan itu tidak dikerjakan oleh telinga, tidak dikerjakan oleh kaki, tidak dikerjakan oleh tangan, dan tidak dikerjakan oleh lisan. Lisan ketika diperintah berbicara, dibicarakan dan selesai. Kaki dan tangan diperintahkan mengambil dan pergi dan berangkat, berjalan, dia jalankan tugas dan selesai. Berbeda dengan mata dan telinga. Mata dan telinga ketika diperintahkan, lihat, mata pun melihat. Datang tugas dari hati kepada mata, mata pun melihat. Dari mata memasukkan lagi ke dalam hati apa yang dia lihat. Terjadi 2 jalur. Demikian juga dengan telinga. Telinga dengarkan. Ketika didengarkan oleh telinga tidak berhenti sampai di situ. Telinga kemudian akan memasukkan ke dalam hati apa yang dia dengar. Dan apa yang dimasukkan oleh mata dan telinga ke dalam hati punya pengaruh terhadap hati. Para ulama ketika berbicara masalah ini mengatakan hati bagaikan wadah penampung. Bagaikan wadah. Dan telinga telinga dan mata bagaikan dua saluran, 2 alat yang mencurahkan sesuatu dan memasukkan sesuatu ke dalam hati melalui proses tadi. Setelah melihat apa yang dilihat, dimasukkan lagi ke dalam hati dan punya pengaruh di dalam hati. Ketika mendengar, memasukkan lagi ke dalam hati dan punya pengaruh terhadap hati manusia. Akan ada warna di dalam hati dari apa yang dilihat oleh mata manusia. Akan ada warna di dalam hati tentang apa yang didengar oleh telinga manusia. Dia punya pengaruh. Dia memasukkan ke dalam hati apa yang dia lihat, dia memasukkan ke dalam hati apa yang dia dengar. Oleh karena itu, ketika manusia banyak melihat sesuatu yang tidak benar dengan matanya, hatinya akan berubah menjadi sesuatu yang penuh dengan kekotoran.
Para ulama menyebut hati wi'aul ilm, bejananya ilmu. Dan tugas untuk memasukkan ilmu adalah tugas mata dan telinga, dan tak ada yang lainnya. Ilmu hanya kita dapatkan untuk kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, kalau tidak melalui mata, kalau tidak melalui telinga. Ilmu tidak bisa masuk melalui tangan. Ilmu tidak bisa masuk melalui lidah. Melalui lidah kita maksudnya. Kalau melalui lidah orang iya, lidah orang lewat telinga kita masuk ke dalam hati. Oleh karena itu para ulama ketika menasihati para penuntut ilmu, di antara nasihat mereka, tahhir ina'ak, sucikan bejanamu. Sucikan bejanamu. Bejana ilmu sucikan. Apa bejana ilmu? Hati. Kenapa? Kalau hati itu kotor, Allah tidak akan memberikan ilmu pada hati itu. Imam Waqi', guru yang luar biasa untuk Imam Syafi'i, ketika melihat Imam Syafi'i punya kecerdasan yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa dalam menghafal ayat-ayat Allah, menghafal hadis-hadis Rasulullah, memahami, punya pemahaman yang cerdas, Imam Waqi' mengatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Waqi'. Saya melihat Allah telah memberikan ke dalam hatimu cahaya. Maka jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat. Disuruh Imam Syafi'i menjaga hatinya agar tidak dimasukkan ke dalamnya maksiat. Karena kalau bejana itu bersih, maka ilmu Allah akan Allah berikan kepada hati yang bersih. Maka ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, kita harus berhati-hati dengan mata dan telinga. Bagi kita yang serius ingin menjaga hati, berhati-hati dengan mata dan telinga, karena dia punya pengaruh besar terhadap hati kita. Hati yang selalu dimasukkan ke dalamnya keterangan tentang surga Allah, keadaan orang-orang yang bertakwa, biografi orang-orang saleh, semangat orang-orang menuntut ilmu, rintangan-rintangan yang dihadapi oleh para ulama ketika mereka belajar ilmu agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh para ubad, ahli ibadah, hati itu akan terpancing untuk mengarah kepada hal tersebut. Kenapa? Karena dimasukkan melalui mata ke dalamnya, yang dimasukkan oleh melalui telinga ke dalamnya, hal-hal yang seperti ini. Tapi bayangkan kalau yang dimasukkan hal yang bukan itu, yang dimasukkan ke dalam hati, harta penyanyi fulan, kemewahan pemain bola fulan, kemeriahan hidup artis fulan, cantiknya istri artis fulan. Bagaimana hati itu akan menjadi hati yang cinta surga? Bagaimana hati itu akan menjadi hati yang cinta ilmu?
Kenikmatan orang yang sedang berbuat maksiat, yang sedang tertawa, terbahak-bahak, menggambarkan bahwa mereka adalah orang yang bahagia, tapi tipuan muslihat. Karena kita tidak boleh ragu dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kuatkan hati kita dengan keterangan-keterangan yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya. Allah mengatakan pelaku maksiat hidup di dalam kesempitan. Hidup mereka sempit. Hidup mereka galau. Hidup mereka gundah gulana. Itu yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Tawa mereka, canda mereka, bentuk rupa bahwa mereka seolah-olah bahagia itu kamuflase, bohong, tipuan iblis, fata morgana dunia. Mana yang akan kita percayai? Apa yang kita lihat dengan mata kita, atau apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran kepada kita? Kalau yang kita lihat dengan mata kita berbeda dengan apa yang Allah katakan, kita lebih percaya apa yang kita lihat dengan mata kita. Kita tidak percaya dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Dalam titik ini, mohon maaf, dalam titik ini tolong jangan salah difahami. Saya berharap jangan salah difahami. Dalam poin ini, kaedah kita dengan kaedah banyak orang-orang kufar hampir sama. Saya tidak ingin mengkafirkan dan tidak ada maksud apapun, tapi kaedahnya mirip. Orang kafir datang kepada Nabi SAW membawa tulang belulang yang sudah hancur luluh lantak, diambil dari kuburan. Karena mereka tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, adanya azab kubur, nikmat kubur, dan mereka mengatakan itu celotehan Muhammad, asatirul awwalin, dongeng masa lalu. Nggak ada itu. Mereka bawa tulang belulang yang sudah luluh lantak itu dan mengatakan, ini yang kami lihat. Kami tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Seorang mukmin, sesuatu yang dia lihat berbeda dengan apa yang Allah katakan, dia salahkan matanya. Karena keyakinan yang sangat penuh, keyakinan yang sangat kuat, keyakinan yang benar-benar tertanam di dalam hatinya, Allah nggak mungkin salah, mata saya sangat mungkin salah. Allah nggak mungkin salah. Dan yang salah itu mata saya, ditipu orang. Maka pelaku maksiat yang terlihat bahagia, yang terlihat bercanda, yang terlihat tertawa, yang terlihat happy, yang terlihat enjoy, semua itu tipu muslihat iblis laknatullahi alaih dan bala tentaranya. Allah mengatakan fa innalahu ma'isyatan dhanka, kehidupan mereka kehidupan yang sempit. Innal abrara lafi na'im, yang orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, mereka yang hidup dalam kenikmatan yang luar biasa. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang berbuat maksiat hidup dalam kobaran api, panas, tidak nyaman, penderitaan. Menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang dimasukkan ke dalam hati kita, ilmu yang kita masukkan ke dalam hati kita, yang kita transfer melalui mata dan telinga kita, hal-hal yang berhubungan dengan maksiat, kehidupan pelaku maksiat, biografi mereka, apa yang akan terjadi pada hati ini? Hati punya pengaruh besar terhadap apa yang dimasukkan oleh mata ke dalamnya. Hati akan terpengaruh besar tentang apa yang terdengar oleh telinga. Jadi ini dua hal yang merupakan hal yang spesial yang dimiliki oleh telinga dan mata. Bahwa ketika dia
diperintahkan melakukan sesuatu, tidak berhenti sampai tugas. Akan tapi hasil daripada apa yang dilihat, dari hasil daripada yang dengar akan dikembalikan ke dalam hati dan punya pengaruh terhadap hati. Bayangkan kalau yang masuk ke dalam hati itu melalui mata dan telinga adalah ayat-ayat Allah dan tafsirnya. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syarahnya. Kehidupan para nabi dan para rasul dan cerita di tengah mereka. Kehidupan para sahabat dan bagaimana mereka berdakwah bersama Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biografi orang-orang saleh dan bagaimana mereka bersabar menuntut ilmu, menimba ilmu. Bagaimana mereka meninggalkan kampungnya, meninggalkan keluarganya, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Terkadang akan hampir bertemu dengan kematian. Bagaimana semangat mereka menimba ilmu agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang ingin hatinya bersih, orang yang ingin hatinya selamat, harus menjaga dirinya dari segala maksiat. Namun yang lebih utama, karena dia spesial, maksiat mata dan maksiat telinga. Dan ketahuilah maksiat telinga lebih luas daripada maksiat mata. Namun kalau bersatu maksiat mata dan maksiat telinga pada satu titik, itu lebih berbahaya. Kalau hanya mata dan telinga saja, biasanya telinga lebih berbahaya daripada mata. Namun kalau bersatu mata dan telinga, maka kekuatannya semakin dahsyat. Dan hati-hati dengan segala media yang menawarkan maksiat itu kepada kita, apapun jenisnya. Dan hati-hati terhadap manusia yang mendekatkan kita kepada maksiat. Semua itu akan mengotori hati kita, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ketika hati kotor dengan maksiat, dia tidak akan lagi merasakan nikmatnya ilmu, pasti. Dia tidak akan lagi merasakan nikmatnya ibadah. Dia akan terhalang antara dirinya dan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan akan menghalangi antara dirinya dan orang-orang saleh. Lambat laun dia semakin kotor, dan hati itu akan berubah menjadi kasar dan kasar. Dan kalau tidak dilembutkan kembali dengan taubat kepada Allah tabaraka wa taala, bisa-bisa dia menjadi sesuatu yang lebih keras daripada batu cadas. Di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala berbicara tentang gunung dan Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Hasyr. Allah bicara gunung. Bagaimana gunung itu kalau dibacakan, akan dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung. Kepada gunung diarahkan Al-Qur'an itu. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Engkau akan melihat gunung itu khusyuk lalu kemudian meledak karena takutnya dia kepada Allah.
yang Allah bawakan melalui ayat-ayatnya yang Allah kirim Al-Quran kepadanya. Di dalam ayat ini para ulama mengatakan, hati manusia yang tidak khusyuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hati yang sudah keras lebih daripada batu. Bahkan lebih tegas Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. Fahiya kal hijarah, bagikan batu. Aw ashaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dan semua yang menjadikan hati itu hancur, hati itu kotor, hati itu keras, maksiat yang dimasukkan dalam hati itu. Sementara siapa diri kita sebenarnya akan dinilai dari hati itu. Diri kita yang sebenarnya hati manusia. Karena dia adalah raja daripada diri kita. Kalau dia selamat, akan selamat kita di akhirat. Allah mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak berguna harta, tidak berguna anak, yang berguna hanyalah orang yang datang kepada Allah dari hati yang selamat. Selamat daripada syahwat, selamat daripada syubhat, selamat daripada maksiat, selamat daripada kufur, selamat daripada kemunafikan, selamat daripada penentangan terhadap ayat-ayat Allah, penentangan kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ketika para ulama berbicara tentang hati yang selamat, mereka mengatakan hati yang selamat, hati yang patuh kepada Allah, hati yang tunduk kepada Rasulullah, hati yang mudah dibawa untuk ke jalan-jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ke jalan-jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, mencintai orang yang dicintai oleh Allah, mencintai amalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau hati sudah keras, maka hati tidak akan melihat lagi maksiat sebagai maksiat. Dan ini salah satu penyakit hati yang dikatakan oleh para ulama. Hati yang sudah biasa melakukan maksiat, sudah sering dimasukkan maksiat, maksiat itu tidak dianggap lagi sebagai maksiat oleh dia. Dan ini salah satu indikasi hati yang keras, waliyadzubillah, karena terlalu banyak karat-karat maksiat yang berada di dalam hati itu. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Dia tidak tahu lagi mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Yang dia tahu adalah apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Sehingga yang mungkar dia tidak tahu lagi itu mungkar. Tertutup hati untuk melihat ini adalah mungkar. Dalam kalimat lain para ulama mengatakan, salah satu bukti hati sudah keras, hati sudah mati, hati sudah terlalu, karat maksiatnya sudah terlalu tebal. Ketika dia berbuat maksiat, hati itu tidak merasa pedih, biasa-biasa saja. Dia berbuat maksiat, enjoy saja. Tak ada rasa sakit di dalam hati karena dia telah berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini salah satu menandakan hati itu sudah terlalu berat penyelewengannya dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, terlalu keras
Bahkan ini salah satu indikasi hati yang mati. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah sebuah jurh, sebuah luka akan memberikan rasa sakit kalau luka itu diberikan kepada mayat. Seharusnya perbuatan maksiat memberikan rasa sakit di dalam hati, rasa sempit di dalam dada, rasa tidak nyaman di dalam hati. Kalau sudah maksiat dilakukan kemudian hati tidak merasakan sempit, ini indikasi hati yang sudah terlalu keras. Indikasi hati yang mati, wal iyadu billah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan betapa banyaknya manusia yang berbuat maksiat namun biasa-biasa saja. Dia anggap itu suatu hal yang biasa karena semua orang melakukannya menurut dia. Kalau tidak semua orang juga, mungkin orang-orang di sekitarnya. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Hati ini anugerah Allah yang terlalu besar, anugerah Allah yang sangat mahal. Ketika Allah mengharamkan maksiat kepada manusia, bukan karena Allah bakhil, kita tidak diizinkan menikmati apa yang kita inginkan, akan tapi karena Allah tahu bahwa maksiat itu penuh dengan mudarat terhadap hati kita. Akan menghalangi manusia daripada ilmu, menghalangi manusia daripada ketaatan, menghalangi manusia untuk patuh kepada Allah, menghalangi manusia untuk taat kepada Rasulullah, menghalangi manusia untuk mencintai jalan-jalan ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini semua penyakit yang datang kepada hati karena gara-gara maksiat yang dimasukkan ke dalam hati itu. Maka yang serius ingin mencintai Allah, yang serius ingin mencintai Rasulullah, yang serius ingin sampai ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua kita yang serius ke arah itu, maka berhati-hatilah menjaga hati ini. Kalau diisi di dalamnya ayat-ayat Allah, diisi ke dalamnya hadis-hadis Rasulullah, apalagi ayat Allah beserta tafsirnya. Oh, ternyata ini makna ayat-ayat Allah. Hadis-hadis Rasulullah beserta maknanya. Oh, ternyata ini makna daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan hati itu menjadi hati yang hidup. Karena ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah penuh dengan tuntunan dan bimbingan, penuh dengan aturan-aturan yang jelas, keterangan-keterangan yang nyata. Fihi ayatun bayyinat. Fihi ayatun bayyinat. Di dalamnya ada keterangan-keterangan yang jelas, ayat-ayat yang nyata. Fi suduril ladina utul ilm, dan akan terletak di dada orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Ilmu yang dada yang telah dihiasi dengan Al-Qur'an, dada yang bisa melihat dengan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mari saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalau diri kita yang sebenarnya adalah hati, maka mari kita serius untuk membenahi hati itu. Dan yang paling utama menjaga hati adalah halangi terus dia dari perbuatan maksiat. Dan iblis ketika menggoda manusia, menggoda dari langkah yang paling kecil sebelum dimasukkan ke dalam langkah yang lebih besar. Maka berhati-hati dengan godaan iblis. Dalam langkahnya yang pertama, manusia kalau digoda oleh iblis, iblis mengetahui titik lemah manusia. Karena dia mempelajari biografi kita satu persatu. Dia dan bala tentaranya mengetahui kelemahan kita. Karena dia mempelajari terus. Dan sering manusia itu, kata para ulama, dikalahkan oleh godaan iblis di titik lemahnya. Maka berhati-hati menjaga diri kita di titik lemah itu. Jangan sampai kita bukakan pintunya, agar kemudian hati kita tidak tergoda untuk menikmati sesuatu yang memang menjadi titik lemah manusia, di mana iblis sering mengalahkan kita di titik lemah itu. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Waktu yang tersisa kita gunakan insyaallah untuk menjawab pertanyaan dari antum, dan semoga ilmu yang kita miliki cukup untuk menjawab ada
ilmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah, agar Allah memberikan kepada kita semangat untuk menjaga hati dari pengaruh-pengaruh maksiat, dari pengaruh-pengaruh yang akan mengotori hati. Di dalam hadis yang sering kita bacakan dari riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, satu maksiat yang kita lakukan, satu titik hitam di dalam hati. Dua maksiat, dua titik hitam. 1000 maksiat, 1000 titik hitam. 1.000.000 maksiat, 1.000.000 titik hitam. Manakala kita bertobat, dibersihkan oleh Allah hati itu, dibersihkan dari titik hitam tadi. Tapi kalau tidak kunjung bertobat, maka titik hitam itu akan bertambah sampai akhirnya membungkus hati. Dan hati itu yang terbungkus dengan maksiat tidak akan lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena telah menjadi hati yang tertutup, hati yang tertelungkup. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakannya, kalkuzi mujakhiyah, bagaikan gelas yang tertelungkup. Maka yang serius ingin mencintai Allah, serius mencintai Rasulullah, serius mencintai ketaatan, amalan-amalan yang dicintai Allah tabaraka wa taala, yang dicintai Rasulullah SAW, jaga diri daripada perbuatan maksiat. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. dari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Baik, hari ini kalau adalah kita masih ada waktu sekitar kurang 45 menit ke depan, dan insya Allah kita akan gunakan semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan dari semua. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan dari salah satu kita yang mana pada saat ini beliau didiagnosa oleh dokter mengalami hati bengkak, hati yang dimaksud ini disort ya. Dan pertanyaan beliau, adakah amalan yang dapat melakukan untuk si anak? Wallahu ta'ala alam. Soal liver bengkak, nasihat anak kembali kepada ahli kesehatan, pakar liver. Kembali kepada pakar medis yang sudah belajar ilmu tentang liver yang bengkak tadi. Karena ilmu yang Anda tuntut itu tidak ada pelajaran liver bengkak bagaimana caranya. Bahwa kalau manusia patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa taala akan memberikan kesehatan kepada anggota tubuhnya, ini benar. Ini benar. Bahwa ketaatan punya pengaruh kepada kesehatan, ini benar sama sekali. Orang yang rajin melaksanakan ketaatan kepada Allah, rajin puasa, orang yang rajin tahajud, dia akan merasakan kesehatan yang luar biasa di dalam dirinya. Ketenangan jiwa beribadah kepada Allah akan membuat semangat hidup yang tinggi, dan semangat hidup yang tinggi akan memberikan semangat untuk sehat. Hati yang kuat, hati yang tawakal, hati yang tidak sering cemas, takut, khawatir, menjadi hati yang kuat akan memberikan pengaruh kepada kesehatan tubuh. Akan tetapi kalau sudah ada sesuatu yang terdeteksi medis, maka dikembalikan kepada pakarnya masing-masing. Dikembalikan kepada pakarnya masing-masing. Akan tetapi ketaatan, tawakal kepada Allah tabaraka wa taala, doa dan harapan kepada Allah tabaraka wa taala, kalau terus dilakukan, terus dijalankan, terus berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, punya pengaruh dalam, punya andil yang besar di dalam kesehatan. Para ulama, para pakar-pakar kesehatan sekarang telah melakukan uji pasien yang diperdengarkan setiap hari Al-Quran kepadanya dengan pasien yang tidak diperdengarkan setiap hari Al-Quran kepadanya. Punya pengaruh yang besar kepada kesehatan pasien yang setiap hari mendengarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Air yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah berbeda dengan air yang tidak dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah subhanahu
wa ta'ala Rabbul Izzati wa ada pengaruh dalam dunia kesehatan. Namun urusan yang tadi ya, ini bukan faknya kita dan perkara harus dikembalikan kepada ahlinya. Kalau ana disuruh untuk ngurus liver yang bengkak kemudian ana bedah, enggak bisa jahit lagi, jahit aja enggak bisa. Enggak ngerti ya. Namun kami berdoa, ana berdoa semoga Allah memberikan kepada ukhti yang bertanya, saudari kita yang bertanya, ya. Pertama, tawakal kepada Allah. Sabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap ada rasa sakit, istighfar dan mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jadikan rasa sakit itu sarana meraih kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mendapat kemuliaan di sisi Allah dengan dua cara. Pertama, Allah berikan kepada dia nikmat dengan kemudian dia bersyukur. Kedua, Allah berikan kepada musibah dengannya dia bersabar. Dua-duanya sebenarnya sarana untuk menjadi manusia mulia di sisi Allah. Gunakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita, apapun yang sedang diberikan oleh Allah kepada kita, sarana menjadi mulia di sisi Allah. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat, itu artinya Allah ingin kamu mulia kepadaku dengan syukur. Ketika Allah memberikan kepada kita musibah, Allah ingin engkau mulia di sisiku dengan apa? Dengan sabar. Dan ridho dengan apa yang Allah putuskan. Ini adalah ketentuan Allah Taala. Dan zikir, ikhwani fiddin, tasbih yang diucapkan oleh hati yang ikhlas, tahlil, tahmid, takbir yang diucapkan oleh hati yang ikhlas. La haula wala quwata illa billah yang diucapkan oleh hati yang ikhlas punya pengaruh dalam mengurangi rasa sakit yang luar biasa. Dan ini suatu hal yang masyhur dan mujarrab dipraktekkan oleh banyak manusia-manusia yang sakit. Dan dinukilkan dalam cerita yang sangat banyak. Dan kita rasakan di saat kita sakit kita bawa berzikir, sakit itu berkurang. Ada pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah turunkan, namun dilakukan dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada ukhti kita, saudari kita yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kasus atau sakit, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz atas penjelasannya. Demikian semoga apa yang akan kita bermanfaat. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Ustaz, kalau hati yang memilih atau memilih baik buruknya sesuatu, lalu mengapa di dalam Al-Quran maka kamu dan anggota kerajaan akan diminta bertanggungjawabnya? Karena menurut Ustaz mohon penjelasannya. Diminta pertanggungjawaban maksudnya ditanya. Mas'ula akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan itu disuruh berbicara. Tangan disuruh apa? Berbicara. Kaki disuruh berbicara. Lisan, lidah disuruh berbicara. Tapi bukan pembicaraan di mana kita bisa menguasainya. Kita tak mampu menguasainya. Dia bicara kepada Allah dengan pembicaraan dia sendiri. Kulit pun ikut berbicara. Ada 7 yang akan berbicara di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana ada 7 yang Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mempergunakannya, mengalokasikannya baik kepada ketaatan atau kepada kemaksiatan. Ada 7. Sebagaimana ada 7 yang akan Allah suruh berbicara di akhirat. Berbicara langsung kepada Allah, menjadi saksi atas manusia. Ini maksud bertanggung jawab. 7 yang mampu untuk kita pergunakan dari tubuh kita. Pertama hati, telinga, mata. Maksudnya adalah kita bisa mata ke arah sini sesuai dengan apa yang kita inginkan.
tangan, kaki, lidah. Udah tadi dia? Belum ya? Lidah yang keenam, hidung yang terakhir. Hidung bisa kita gunakan, bisa kita arah-arahkan, tahan, hembuskan, tahan, hembuskan, bisa dong? Bisa. Bisa kita di bawah kemampuan kita untuk diberikan Allah kekuatan kepada kita untuk memakainya. Untuk memakainya. Kita tarik nafas, kita ingin tarik nafas, kita tarik nafas. Kita ingin tahan, kita tahan. Ketika pramugari lewat, terutama ketika kita naik pesawat, tercium aromanya yang harum apa busuk. Ketika itu datang perintah agama, tahan nafasmu. Tahan. Jangan dihirup. Wow. Ada perintah tahan. Disuruh kita menahan hidung kita. Enggak boleh. Ada maksiat ketika ada wanita, wangi wanita, lalu kita nikmati ada maksiat. Sebagaimana wanita itu berbuat maksiat ketika dia sengaja berwangi-wangian untuk aroma wanginya dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ayyuma imra'atin ta'attarat, wanita manapun yang memakai wangi-wangian kemudian dia keluar liyajidu rihaha, agar orang mencium aroma wangi dari parfumnya itu, fahiya zaniyah, dia bagikan wanita yang berzina. Ini perkataan Nabi, bukan perkataan ustaz. Siapapun yang membacakannya daripada mubaligh, daripada dai, daripada ustaz, bukan perkataan mereka, perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dianggap zina. Tapi bukan zina yang besar. Zina, ada zina besar, ada zina kecil. Di antaranya adalah zina ini. Zina parfum wanita. Oleh karena itu wanita kalau keluar rumah dilarang memakai parfum. Tak boleh pakai parfum keluar rumah. Mau keluar rumah jangan pakai parfum keluar rumah. Larangan wanita, hadis tadi larangan wanita keluar rumah pakai parfum bukan berarti harus keluar rumah busuk. Itu dua hal yang berbeda. Larangan keluar rumah pakai parfum bukan anjuran keluar rumah busuk. Salah. Tidak pakai parfum bukan busuk. Karena ketika hadis ini kita bacakan kepada sebagian wanita muslimah yang doyan pakai parfum keluar rumah, mereka mengatakan, apa kami keluar rumah harus busuk-busuk? Siapa yang menyuruh busuk-busuk? Nggak ada. Wanita yang tidak pakai parfum bukan berarti busuk. Namun ketika dia pakai parfum, dia wangi. Betul tidak? Nah, keluar rumah pakai parfum itu yang dilarang. Karena syaitan akan bermain dalam aroma tubuh wanita. Sebagian kaum muslimat ketika kita bacakan, sebelum sebagian wanita, akhwat yang sudah terbiasa pakai parfum keluar rumah, ketika kita bacakan nanti kaget-kaget dia. Lalu kemudian mau kami kemana kan Ustadz? Parfum kami yang kami beli sebagian harganya 3 juta. Ya subhanallah, kita katakan gunakan terus, tapi bukan untuk keluar rumah. Gunakan terus parfum itu, bila perlu. Kalau memang ada tenaga, ada kemudahan finansial, beli yang 5 juta. Tapi jangan gunakan untuk keluar rumah. Gunakan di rumah. Jadi seolah-olah kalau sudah kita bacakan hadis ini, parfum itu nggak ada gunanya. Ya akhi, kasihan suami Anda. Jadi suaminya tidak pernah menemukan aroma wangi dari tubuh istrinya. Karena parfum itu hanya untuk orang lain. Di luar itu ada suami orang lain. Aroma tubuh Anda wangi untuk suami Anda.
Agar kemudian rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, tenang, tentram, dan suami Anda bisa menemukan diri Anda dalam keadaan wangi, bukan dalam aroma bawang dan yang lainnya. Apa tadi kok? Ini yang kita katakan. Oh, hidung, maaf. Lari dia ke sana ke sini. Hidung. Jadi ada 7. Ada hati, ada mata, telinga, lidah, kaki, tangan, hidung. Kita bisa kendalikan dalam bahasa saya, kita bisa kendalikan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Hati bisa sabar, bisa tidak, bisa hasad, bisa memaafkan, bisa dendam, bisa. Nah, di akhirat ada 7 yang disuruh berbicara oleh Allah. Jumlahnya sama dengan jumlah anggota tubuh yang bisa kita kendalikan, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengendalikannya. 7 itu adalah hati akan ditanya, mata akan ditanya dan berbicara mata itu, telinga, lisan, kaki, tangan, kulit. Itu yang ada di dalam nas Al-Quran. Jadi hidung tidak termasuk. Yang ketujuh adalah kulit ternyata. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi atas kami? Kenapa kalian menyebutkan perbuatan-perbuatan maksiat yang kami lakukan menggunakan kalian? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit menjawab, Allah yang telah membuat kami berbicara. Sebagaimana Allah yang telah menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Ana mengatakan wallahu taala alam. Hidung tidak ada nas di dalam Al-Qur'an, maka itu tidak berani mengatakan dia akan berbicara di hadapan Allah. Namun sebagai gantinya adalah kulit. Padahal kulit tidak bisa kita arah-arahkan. Wallahu alam. Mungkin karena jawabannya karena kulit lebih banyak maksiatnya dibanding hidung. Kulit lebih banyak maksiatnya dibanding hidung. Manusia berbuat maksiat dengan kulit jumlahnya lebih banyak daripada manusia berbuat maksiat dengan hidung. Maksiat manusia dengan hidung mahdudah, terbatas, tapi dengan kulit banyak. Bersalaman dengan wanita yang bukan mahram maksiat. Itu berapa banyak kulit. Zina kenikmatan kulit. Memegang apapun yang dilarang dalam syariat Allah tabaraka wa taala, wanita-wanita yang diharamkan adalah kulit. Wallahu taala alam. Jadi maksudnya bertanggung jawab bukan dia kemudian diazab, akan tetapi dia dimintai pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah dan menjadi saksi atas amalan-amalan manusia. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah Ustaz atas penjelasannya, semoga bermanfaat. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Apa Ustaz, bukankah di dalam kain yang memerintahkan mata melihat adalah telinga, yang memerintahkan telinga yang memerintahkan mata melihat dan yang memerintahkan telinga untuk mendengar dan sebagainya adalah otak? Dan apakah hati yang dimaksudkan ini adalah jantung? Mohon penjelasannya Ustaz ya. Nah, yang memerintahkan mata untuk melihat adalah otak. Itu dalam ilmu sains. Sementara dalam ilmu hadis yang kita pelajari adalah hati. Adalah hati. Artinya di sini ilmu sains yang dipelajari berbeda dengan ilmu hadis yang kita dapatkan dengan syarah-syarahnya dari para ulama ahli hadis.
Maka kita menyampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui dan faknya kita. Inilah fak yang kita. Fak ana pribadi ini. Bahwa Nabi mengatakan hati. Dan hati letaknya di dada. Dan yang berfikir itu adalah hati. Yang memahami itu adalah hati. Buka Al-Quran surat Al-A'raf. Ayat 179. Ulama menyebutkan manusia berbeda pendapat tentang di mana letaknya pemahaman, di hati atau di otak. Dan pendapat yang paling kuat letaknya di hati sesuai dengan nas Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Sungguh kami akan isi neraka Jahannam dengan banyaknya jin dan manusia. Karena lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati namun tidak mau memahami dengan hati itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata namun tidak mau melihat dengan mata itu. Walahum adanun la yasma'una biha, mereka punya telinga namun tidak mau mendengar dengan telinga itu. Kembali dalam ayat ini 3 anugerah Allah sebut dalam satu ayat. Ada hati, ada telinga, ada pendengaran, ada telinga, ada penglihatan, mata. Lihat ayat ini Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun tidak mau memahami dengan hati itu. Maka pemahaman letaknya di dalam hati bukan di dalam otak. Ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ada yang mengatakan letaknya di otak. Dari para ilmuwan seperti yang tadi dikatakan dalam ilmu sains. Namun di dalam ayat ini tegas Allah mengatakan letaknya di dalam hati. Dan ana berbicara sesuai dengan fak yang ana pelajari, dengan dalil yang didukung oleh dalil yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pertanyaan yang kedua, hati yang dimaksud itu apakah jantung atau apa tadi? Tadi jantung atau? Ulangi pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Pertanyaan yang kedua tadi apa? Apakah yang dimaksud dengan hati bawaan jantung? Ya, itu ya pertanyaannya. Ketika kita bicara dengan pakar, ini kembali kepada pakar. Mereka mengatakan yang paling utama dalam tubuh manusia itu jantung. Dan itu yang dimaksud dengan hati itu. Qalb itu maknanya adalah jantung. Namun ana berbicara melalui lisan yang telah biasa kita bacakan. Karena antum akan merasa aneh ketika mengatakan, kita harus memahami dengan jantung. Wallahu a'lam. Nah, dia adalah jantung. Qalb adalah jantung. Ini ilmu yang ada pada ana, wallahu a'lam. Selanjutnya dengan pertanyaan berikut, Ustaz, apakah kita menggunakan salawatan yang diiringi dengan musik ataupun tahlilan yang dengan suara keras yang disertai dengan gerakan, dan kebetulan rumahnya berada dekat dengan musik, jadi suaranya terdengar keras sampai rumah. Sholawatan yang diiringi dengan apa? Tarian? Enggak. Sholawatan apa itu? Salawat yang diiringi dengan tarian.
Tadi Anda nggak dengarnya bukan itu? Dengan gerakan-gerakan. Dengan gerakan, salawat sambil gerak-gerak gitu. Ya. Kemudian rumah anak setelah dekat dengan masjid dan suaranya dari kesalahan sampai ke rumah. Apakah mendengarkan hal seperti ini dapat sunat? Menurut jelasannya dapat problem. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita umat yang pertama kali dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita umat yang pertama kali yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah, mengucapkan takbir, tasbih dan tahmid? Jawabannya tidak. Ada umat Islam yang lebih dahulu mengucapkan itu daripada kita. Dan kelebihan yang ada pada mereka, umat Islam yang lebih dahulu itu, guru mereka langsung Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihannya yang di kita tidak memiliki itu sedikit pun. Guru langsung. Kelebihan umat itu yang lebih dahulu bersalawat kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dulu bertahlil, bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan lebih dulu salat daripada kita, lebih dulu takziah daripada kita, lebih dahulu menuntut ilmu daripada kita, lebih dahulu berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar daripada kita. Dan yang lebih spesial, mereka yang tidak didapatkan oleh umat-umat selain mereka, yaitu mereka langsung diajarkan oleh yang menerima wahyu dan agama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza nusallim alaik, fa kaifa nusalli alaik?" Wahai Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah, namun kami tidak tahu bagaimana cara mengucapkan salawat kepadamu. Para sahabat nggak tahu salawat itu bagaimana. Hadis-hadis ini sahih, dinukilkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kami tidak tahu bagaimana cara mengucapkan salawat kepadamu, karena tidak lazim salawat itu di tengah lisan umat Arab. Namun salam sudah biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suatu hal yang lumrah dan diketahui. Tapi salawat nggak tahu bagaimana caranya. Sehingga mereka datang kepada Nabi, para sahabat ridwanullahi alaihim, dan bertanya kepada Nabi, bagaimana caranya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan mereka cara bersalawat. Lafaz bersalawat. Begini caranya, begini caranya. Ini yang harus diucapkan. Tujuan saya mengucapkan ini agar kita sadar bahwa jangan bersolawat sesuka hati kita mau bersolawat. Jangan kita karang-karang solawat kita sendiri dengan gaya kita sendiri. Karena ini adalah agama. Agama ini agama Islam, agama wahyu. Turun perintahnya dari Allah kepada Rasulullah, Rasulullah kepada manusia. Selain beliau maksudnya, pada umat, kepada kita. Maka pelajari dari Rasul kita dan pelajari dari murid-murid Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejauh yang ana tahu, sebatas ilmu ana yang tidak terlalu banyak, tidak ada para sahabat itu bersalawat pakai musik. Tidak ada mereka yang bertahlil, bertakbir, bertahmid pakai musik sambil goyang-goyang, sambil gerakan-gerakan seperti yang tadi, muter-muter gitu, sambil bersolawat, muter-muter sambil bertahlil. Ada yang maju mundur, menari sambil.
Kalau berbeda cara bersolawat kita dengan cara bersolawat para sahabat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, sudah bisa dipastikan yang benar adalah para sahabat, yang salah adalah kita. Karena tidak mungkin dalam kebaikan kita mengalahkan orang-orang yang langsung dididik dan dibina dan ditarbiyah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ana mengatakan dalam jawaban ini, tinggalkan kebiasaan kita, pindah ke kebiasaan para sahabat. Mereka bersalawat, mengucapkan salawat-salawat yang ada diajarkan Rasulullah SAW, dan mereka masing-masing mengucapkannya, dan mereka boleh mengucapkan kapanpun, dimanapun, asal jangan di tempat-tempat yang terlarang, dan mereka melafazkannya masing-masing, dan tidak ada musik, tidak ada tarian, tidak ada gendang apapun yang mengiringi, dan tidak dilagu-lagukan, tidak suara bagaikan suara nyanyian salawatan itu. Tiru orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Surat At-Taubah ayat 100. Allah menyebut 3 kelompok manusia yang Allah siapkan untuk mereka surga. Silakan kembali kepada surat Taubah ayat 100. Ada 3 golongan manusia yang Allah siapkan untuk mereka surga. Pertama, kelompok pertama Allah sebut muhajirin. Kelompok kedua Allah sebut ansar. Allah katakan di dalam ayat itu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka telah ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka karena kesolehan mereka, karena keimanan mereka, karena benarnya ibadah mereka, karena mereka telah patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka telah beragama sebagaimana yang Allah inginkan dari mereka. Maka Allah turunkan, Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka juga ridho kepada Allah. Lebih hebat lagi Allah katakan, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah telah siapkan untuk mereka surga. Allah telah siapkan untuk mereka surga. Subhanallah. Muhajirin dan ansar. Itu baru 2 kelompok. Bisakah kita masuk dalam kelompok muhajirin? Nggak bisa. Telah lewat masanya, kereta api sudah berangkat. Bisakah masuk kita ke dalam golongan ansar? Sudah lewat zamannya, nggak mungkin kita bisa mencapai zaman itu. Mustahil. Namun kita masih ingin ke surga. Allah masih siapkan 1 kelompok lagi. Kalau kita benar-benar ingin ke surga. Karena di dalam ayat ini, ketiga-tiga kelompok ini Allah sebut, baru Allah katakan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Siapa kelompok yang ketiga? Kelompok yang ketiga yang kita bisa masuk ke dalamnya adalah orang yang mencontoh muhajirin dan ansar. Baca ayat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu lebih awal dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, dengan ikhlas, diikuti apa yang diamalkan oleh muhajirin dan ansar, diikuti cara beragama yang diamalkan oleh muhajirin dan ansar, karena mereka langsung dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengerti agama langsung dari yang mengajarkan agama di permukaan bumi, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka salah, ditegur langsung dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka keliru, turun wahyu mengatakan mereka keliru, ditegur langsung melalui Al-Quran, ditegur langsung melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga hidup mereka beragama, mereka lurus. Kalau kita sekarang, siapa yang akan menegur kita? Dari wahyu-wahyu mana yang akan datang? Ada 3, muhajirin dan masanya telah berlalu, ansar masanya telah berlalu. Allah katakan walladzina tabauhum bi ihsan. Kelompok ketiga, orang yang mengikuti para
Muhajirin dan para Ansar, para sahabat Nabi SAW. Maka ibadah kita sesuaikan dengan ibadah mereka. Tidak sesuai cara kita beribadah dengan cara ibadah mereka, tinggalkan cara beribadah yang biasa kita lakukan, kembali kepada ibadah yang dilakukan oleh para Muhajirin dan para Ansar. Saya mengatakan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, dalam konsep ini, mari kita kunokan agama kita. Orang mengatakan zaman lalu zaman kuno, ya kan? Ini pemahaman kuno. Ini zaman kuno. Baik, zaman sahabat 1400 tahun yang lalu. Kita ingin agama kita jadi agama kuno itu. Agama yang ada di saat Muhajirin dan Ansar. Dengan ayat ini kita disuruh mencontoh mereka. Kita disuruh mencontoh Muhajirin dan Ansar. Dan mereka hidup di zaman kuno, di zaman dahulu kala nggak ada listrik, nggak ada apa-apa, nggak ada komputer, nggak ada handphone. Mari kita kunokan agama kita. Kita tarik cara beragama kita yang akan kita lakukan sekarang ini, mencontoh cara agama 1400 tahun lebih yang lalu. Agar orang tidak mengatakan agama kita ini agama baru. Agar manusia tidak bisa mengatakan bahwa kalian ini agama aneh, agama baru, tak pernah selama ini orang beragama seperti kalian. Salah. Agama kita justru agama kuno. Karena kita beragama ingin mencontoh, mengamalkan ayat ini umat yang lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Saat hidupnya Muhajirin dan Ansar. Cara kita bertakziah, cara bertakziahnya Muhajirin dan Ansar. Cara kita mengucapkan salawat, cara mengucapkan salawatnya Muhajirin dan Ansar. Dan kita butuh bimbingan para ulama yang benar-benar menggali hadis-hadis Nabi dan sejarah Nabi SAW. Dan bagaimana pemahaman para sahabat yang menukilkan itu kepada kita. Kalau kita mentasawwuf, membuka lembaran-lembaran hadis Bukhari, Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, itu tidak hanya hadis yang dibawakan di situ oleh mereka. Mereka membawakan pemahaman para sahabat. Kalau kita membaca tafsir-tafsir para ulama mutaqaddimin, itu makna ayat penuh dengan pendapat para sahabat. Pemahaman ayat ini maknanya adalah ini. Pemahaman ayat ini maknanya adalah ini. Jadi banyak referensi yang bisa kita gunakan untuk kita mengetahui pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuaikan ibadah kita dengan ibadah mereka. Sesuaikan cara taat kita dengan cara taat mereka. Agar kita masuk ke dalam ayat ini. Hanya 3. Di dalam ayat ini Allah sebut, kemudian Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 3 itu adalah Muhajirin dan Ansar, dan kita tidak bisa masuk ke dalam 2 kelompok itu. Yang ketiga kita bisa menggabungkan diri kita di dalamnya, yaitu walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik dan ikhlas, dengan benar. Mari kita ikuti mereka. Kalau bertemu Abu Bakar sholawat sambil goyang-goyang, kita akan goyang-goyang. Kalau bertemu Umar, bertemu Aisyah, dan itu orang yang paling mencintai Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahkan paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketemu Aisyah sambil nari-nari bersolawatnya, kita akan solawat sambil nari-nari biiznillah azza wajalla, karena kita disuruh mencontoh mereka. Tapi yang kita temukan solawat sambil nari-nari, tak ada seorang pun sahabat. Yang kita temukan solawat sambil nyanyi-nyanyi, tak ada seorang pun sahabat. Yang kita temukan para penyanyi, kadang-kadang dia nyanyi dengan solawat, kadang-kadang dia nyanyi dengan maksiat. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Ini jawaban ana yang bisa ana jawab. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Dan sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu atas kebersamaan Ustaz dalam mempraktikasi dakwah dan
dan saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya sehingga terlaksananya kajian selanjutnya bersama Ustaz Muhammad Abdul Aziz Taala dari Muhammad dan diakhiri dengan doa terima Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi